Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dani Sano, channel pembelajaran anak SMK. Sekarang kita akan belajar IPA terapan. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum lanjut, silakan like and subscribe. Oke. Kompetensi dasar, besaran, dan pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, mendeskripsikan jenis bagian-bagian, fungsi, dan cara menggunakan berbagai alat ukur. Yang ketiga, mengukur besaran dan konversinya. Yang keempat, mengukur menggunakan alat ukur. Untuk kali ini kita menggunakan tujuan yang pertama, pemahaman tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, sekarang dalam kehidupan sehari-hari pasti kita mengukur sesuatu. Nah, ternyata itu merupakan bagian dari besaran dan satuan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Besaran ini terbagi menjadi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Apa sih yang dimaksud dengan besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang tetap dan sudah ditentukan terlebih dahulu. Untuk besaran turunan, artinya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh, besaran pokok besarannya panjang, satuannya meter. Diturunkan menjadi besaran turunan. Apa besaran turunannya? Misalnya volume, yaitu dari panjang kali panjang kali panjang. Satuannya meter kubik, karena meter kali meter kali meter. Kemudian satuan, apa sih satuan? Artinya satuan itu pembanding dalam pengukuran. Ya tadi kalau panjang satuannya meter, waktu satuannya second, dan seterusnya. Nah, ini untuk besaran pokok ada 7. Secara umum kita ketahui besaran pokok ada 7. Yang pertama panjang. Satuan internasionalnya meter. Kemudian simbolnya atau lambangnya M. Massa, satuannya kilogram. Lambangnya kg. Waktu, satuan internasionalnya second. Lambangnya S. Suhu, satuan internasionalnya Kelvin. Lambangnya K. Kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol. Untuk besaran turunan ada beberapa besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, dari besaran turunan adalah energi dan usaha. Satuannya joule, simbolnya J. Joule itu dari mana? Joule itu dari kilogram kali meter kuadrat per second kuadrat. Daya, watt, simbolnya W. Watt itu sebenarnya satuannya diturunkan dari mana? Diturunkan dari kilogram meter kuadrat per second pangkat 3. Tekanan, Pascal, simbolnya PA. Kemudian dalam satuan dasarnya yaitu kilogram per meter kali second kuadrat. Frekuensi, Hertz, simbolnya Hz. Satuan dasarnya adalah 1 per second atau disingkat second pangkat min 1. Muatan kolom, muatan listrik, satuannya kolom, simbolnya C. Satuan dasarnya A kali S. Ampere dikali S. Potensial listrik, volt, simbolnya V. Satuan dasarnya kilogram dikali M kuadrat per ampere dikali second pangkat 3.
hambatan listrik ohm, simbolnya ohm, ini simbol ohm seperti bandul. Satuannya kilogram kali meter kuadrat per ampere kuadrat kali second pangkat 3. Kapasitas Farad, simbolnya F. Medan magnet Tesla, simbolnya T. Flux magnet Weber, simbolnya Wb. Induktansi Henry, simbolnya H. Satuan dalam dasar kilogram kali m kuadrat per ampere kuadrat kali s kuadrat. Nah, kemudian setelah kita mengetahui besaran dan satuan, maka yang akan kita pelajari yaitu lambang dimensi atau simbol dimensi. Untuk panjang, satuannya meter, dimensinya L. Massa, satuannya kilogram, lambangnya M besar, dikurung tutup. Waktu, satuannya second, lambang dimensinya T besar. Watt arus ampere, lambang dimensinya I. Suhu Kelvin, lambang dimensinya theta. Jumlah zat atau mol, satuannya mol, lambang dimensinya N, N besar. Intensitas cahaya kandela, dimensinya J besar. Nah, kemudian kita mengkonversikan satuan. Yang pertama, massa dan tekanan. 1 ons itu sama dengan 1000 gram. 1 ons sama dengan 100 gram. Nah, kalau 1 kilo berapa gram? 1 kilo sama dengan 1000 gram. Kalau tekanan tadi satuannya atmosfer, 1 atm disingkatnya, sama dengan 76 cm Hg, atau 1 atm sama dengan 1,013 bar. 1 bar sama dengan 10 pangkat 5 Newton per meter pangkat 2. 1 Newton per meter pangkat 2 sama dengan 1 Pascal. Kemudian konversi untuk panjang. 1 mil itu sama dengan 1,609 km. 1 inci sama dengan 254 cm, dan seterusnya. Untuk luas dan daya, luas itu bisa kita sebutkan panjang kali lebar, itu adalah luas. Dan biasanya meter persegi atau hektar dan seterusnya. Nah, 1 HA itu sama dengan 1000 are. Kemudian untuk daya itu biasanya disingkat dengan HP. HP itu singkatan dari horsepower. 1 horsepower atau 1 tenaga kuda sama dengan 0,74 kilowatt, disingkat KW. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. 1 KW, 1 kilowatt, kilo itu 1000, berarti 1 kilowatt sama dengan 1000 watt. 1 watt sama dengan 1 joule per second. Nah, untuk waktu ini kita konversikan, biasanya kita sudah mengetahui 1 menit itu 60 detik, 1 jam itu 60 menit, 1 hari 24 jam, 1 tahun 365 hari. Untuk volume berarti kan panjang kali lebar kali tinggi. Biasa satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Dan biasanya juga ada barel, galon, liter, dan seterusnya. Nah, kalau kita konversikan, 1 barel sama dengan 42 galon, 1 galon sama dengan 3,785 liter, 1 liter sama dengan 1 dm pangkat 3, 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Yang selanjutnya adalah gaya dan usaha. Gaya disimbolkan dengan F, usaha dengan W. Biasanya dia menggunakan satuan Newton ataupun Joule. Nah, 1 Joule itu sama dengan 10 pangkat min 3 kilojoule. 1 kalori sama dengan 42 Joule. 1 kWh ini biasanya buat listrik. 1 kilowatt per hours sama dengan 36 kali 10 pangkat 6 Joule. 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dine. Nah, contoh soal. Silakan kalian tulis di buku tulis, kemudian jawab. Tentukan dimensi dari gaya. Kita ketahui rumus dari gaya sama dengan massa dikali percepatan, atau disimbolkan F sama dengan M dikali A. Berarti dimensinya apa?
Kalau massa dimensinya L, kemudian percepatan itu M, dapat percepatan itu kan meter per second kuadrat. Berarti massa M, percepatan L per T pangkat kuadrat, atau disingkat menjadi L M pangkat 2. Oke, nah ini soal. Coba dikerjakan di buku tulis, kemudian diupload jawaban kalian. Tuliskan dimensi dari besaran berikut. Yang pertama, usaha. Usaha itu disimbolkan dengan W. Nah, rumusnya apa? Kamu tulis dulu rumus dari usaha. W sama dengan apa? Kemudian yang kedua, tekanan itu P. Nah, dia rumusnya apa? Tekanan sama dengan apa kali apa. Kemudian yang ketiga, energi. Tulis dimensinya seperti contoh yang saya berikan. Demikian pembelajaran dari saya akhiri dan selamat belajar. Terima kasih. Jangan lupa di-upload jawaban kalian tentang dimensi.